Bismillah, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215, Allah telah berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, seorang ustadz berkisah tentang seorang laki-laki yang memiliki hutang. Suatu hari datanglah seorang penagih hutang ke rumahnya. Pintu rumah diketuk dengan keras. Selanjutnya salah seorang putranya membukakan pintu. Dengan tiba-tiba penagih hutang mendorong masuk tanpa mengucap salam. Dengan kasar ia memegang kerah baju pemilik rumah sambil berkata, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bayar hutang-hutangmu. Sungguh aku telah bersabar lebih daripada seharusnya. Kini kesabaranku telah habis. Sekarang kamu lihat apa yang kulakukan terhadapmu." Pada saat itulah sang anak ikut menengahi dengan air mata yang mengalir dari kedua matanya karena ayahandanya dalam keadaan atau dalam kondisi terhina seperti itu. Sang anak berkata, "Berapa hutang yang harus dibayar ayahku, Pak?" Penagih hutang menjawab, 70.000 real. Sang anak menjawab, "Tolong lepaskan ayahku, tenanglah. Bergembiralah karena semua akan beres." Sang anak pun masuk ke kamarnya. Ia telah mengumpulkan sejumlah uang bernilai 227.000 real dari gajinya. Sedianya uang itu akan digunakan untuk hari pernikahan yang tengah ditunggunya. Akan tetapi, ia lebih mementingkan ayah dan hutangnya daripada membiarkan uang itu di lemari pakaiannya. Sang anak masuk ke ruangan lalu berkata kepada si pemilik hutang, "Ini pembayaran dari hutang ayahku sebesar 27.000 real. Nanti setelah ada rezeki, akan kami lunasi sisanya segera dalam waktu dekat, insya Allah." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, pada saat itulah sang ayah menangis dan meminta kepada lelaki itu untuk mengembalikan uang itu kepada putranya karena sang putra membutuhkannya dan ia tidak punya salah dalam hal ini. Sang anak bersikeras agar lelaki penagih hutang itu membawa uangnya. Kemudian ia meminta agar tidak lagi menagih ayahnya, tetapi langsung kepadanya secara pribadi. Kemudian sang ayah, maksudnya sang anak, mendatangi ayahnya, mencium keningnya seraya berkata, "Ayah, kedudukan ayah lebih besar daripada uang itu. Segala sesuatu akan diganti jika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan memberikan kesehatan dan afiah kepada kita. Saya tidak tahan melihat kejadian tadi. Seandainya saya memiliki segala tanggungan yang wajib ayah bayar, pastilah saya akan membayarkan kepadanya. Saya tidak mau melihat ada air mata yang jatuh dari kedua mata ayah dan membasahi jenggot ayah." Sang ayah pun memeluk dan mencium putranya sembari menangis sesegukan karena terharu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan taufik kepadamu, wahai anakku, serta merealisasikan segala cita-citamu. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, pada hari berikutnya
saat sang anak sedang asik melaksanakan pekerjaannya di kantor. Salah seorang sahabatnya yang sudah lama tidak dilihatnya datang mengunjunginya. Setelah mengucapkan salam dan bertanya tentang keadaannya, sahabat tadi bertanya, "Aki, saudaraku, kemarin salah seorang manajer perusahaan memintaku untuk mencarikan seorang laki-laki muslim terpercaya, lagi memiliki akhlak mulia dan memiliki kemampuan menjalankan usaha. Aku tidak menemukan seorang pun yang kukenal dengan kriteria-kriteria itu, kecuali kamu. Maukah kamu jika kita pergi menemuinya bersama-sama sore ini?" Berbinar-binarlah wajah sang anak dengan kebahagiaan saya berkata, mudah-mudahan ini adalah doa ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkannya. Ia pun banyak berzikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, pada waktu pertemuan sore harinya, manajer tersebut melihat dengan tenang dan sangat percaya kepadanya. Ia berkata dalam hati, "Inilah karyawan laki-laki yang tengah kucari." Kemudian ia bertanya kepada sang anak, "Berapa gajimu?" Lalu ia menjawab, "Mendekati 5.000 rial." Ia berkata, "Pergilah besok pagi, sampaikan surat pengunduran dirimu. Gajimu di sini 15.000 rial, bonus 10% dari laba, 2 kali gaji untuk tempat dan mobil. 6 bulan gaji akan dibayarkan untuk memperbaiki keadaanmu." Pemuda itu mendengarkan kata-kata sang manajer, bagai tak percaya, hingga ia menangis sambil berkata, "Bergembiralah wahai ayahku." Manajer pun bertanya mengenai alasan kenapa si anak itu menangis. Lalu pemuda itu menceritakan apa yang telah terjadi 2 hari sebelumnya. Sang manajer pun memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Pada tahun pertama, sang putra itu bekerja, telah membukukan laba tidak kurang dari 1,5 miliar rial. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari ketaatan terbesar dan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teragung. Dengan berbakti kepada keduanya, rahmat Allah akan diturunkan, segala kesukaran akan disingkapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaitkan antara bakti kepada kedua orang tua dan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Surah Al-Isra 23. Di dalam Sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Kukatakan lagi, "Kemudian apa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Kukatakan lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bahwa yang termasuk pintu-pintu surga adalah babul walid, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, janganlah kehilangan pintu tersebut dan bersungguh-sungguhlah dalam menaati kedua orang tuamu. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakti kita
terhadap keduanya, termasuk di antara sebab-sebab kebahagiaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga saja narasi ini dapat memberikan inspirasi dan hal baik kepada kita, sehingga kita dapat lebih berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita dapat membangun keluarga yang bahagia, dunia dan akhirat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.